hubungan mereka ini ternyata bisa sama-sama saling menguntungkan sebenarnya, Wak. Kok bisa kayak gitu, Nadia? Jadi diketahui ternyata penghasilannya Mayang sebagai wanita panggilan ini lebih besar, Wak. Setiap jamnya ya, Mayang ini bisa menghasilkan uang sampai 500 USD atau 7,7 juta rupiah. 1 jam loh, bukan tiap bulan, 1 jam. Apa nggak banyak kali duitnya? Dan jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penghasilan Markus, Wak. Sehingga Mayang yang memang udah jatuh cinta kali sama si Markus ini, jadi memilih untuk membantu Markus untuk melunasi hutang-hutangnya gitu. Jadi kan ini menguntungkan si Markus sebenarnya kan. Tapi di sisi lain Mayang ini juga teruntungkan, Wak. Kenapa? Karena Mayang ini punya keinginan untuk menetap di Australia. Dia udah nggak mau di Bali lagi, pengen di Australia. Tapi hal itu belum bisa terwujud gara-gara apa? Kendala visa ya kan. Mengurus visa kan butuh waktu yang lama kali, Wak. Tapi jika Mayang menikah dengan laki-laki berkebangsaan Australia, kepindahannya ke Australia akan jauh lebih mudah lagi gitu. Jadi si Mayangnya merasa teruntungkan kalau misalnya dia menikah sama sama Markus, dia bisa jadi warga negara Australia. Nah, melihat bahwa mereka ini ternyata saling menguntungkan, akhirnya Markus sama si Mayang ini pun sepakatlah buat menikah ya. Terus tahun 2013 Mayang ngajaklah Markus ini balik ke rumahnya yang ada di Lampung untuk berkenalan langsung sama keluarganya, sama ibu dan adik-adiknya. Di pertemuan itu Markus juga meminta izin kepada ibunya Mayang bahwa dia ingin menikahi Mayang. Nah, pada saat itu juga sebenarnya pihak keluarga ini merasa Markus ini anak baik-baik, orang baik gitu. Dia cenderung kalem, sopan juga dia di rumah itu. Akhirnya pihak keluarga pun mengizinkanlah keduanya untuk menikah. Dah, singkat cerita, ketika kapal pesiar mereka singgah selama beberapa waktu di Denmark, Wak, disinilah Mayang sama Markus itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menikah di sana aja gitu. Mereka memang sengaja menikah di luar negeri lah, Indonesia kan nggak bisa. Dah, betulan tanggal 1 Agustus 2013, keduanya pun secara resmi menikah di Copenhagen, Denmark. Dan setelah menikah sesuai dengan keinginan dan cita-cita Mayang sejak awal, mereka pun akhirnya pindah dan juga menetap di Australia, Wak. Mereka sewalah itu sebuah apartemen di 113 Commercial Road, Tenerife di kota Brisbane. Nah, setelah menetap di sana, keduanya pun mulai mencari pekerjaan lagi nih, udah nggak di kapal pesiar lagi. Dan gak lama kemudian Markus pun diterima sebagai chef di sebuah restoran yang berada di kota Bulimba. Dan selain itu, Markus sama Mayang ini ternyata juga tetap menjalankan pekerjaan mereka sebelumnya, pekerjaan sampingan mereka, yaitu sebagai wanita dan laki-laki panggilan. Masih lanjut. Dan mereka pun sama-sama bekerja di rumah lokalisasi bernama Pleasure Dome Brothel, dan di sana Markus memakai nama samaran sebagai Head XL, oke? Dah lah tuh, sembari terus melaksanakan pekerjaan masing-masingnya mereka, Wak, Markus sama Mayang ini juga tetap tuh sering menyempatkan waktu buat jalan-jalan, buat quality time gitu kan. Para tetangga apartemen juga mengenal mereka sebagai pasangan yang